Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan puasa dengan sangat baik. Kemudian, tak lupa juga semoga sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah sehingga kita bisa merasakan nikmatnya Islam dan juga nikmatnya iman. Para pemirsa sekalian, pernahkah kita mendengar sebuah ungkapan dari cerita-cerita fiksi, yaitu happy ever after atau happy ending? Tapi, pernahkah kita merenungkan bahwa apakah kita akan hidup di dunia ini selamanya? Sejatinya kehidupan di dunia ini hanya sementara. Kehidupan kita akan dibatasi oleh kematian. Tapi, apakah setelah kita itu menghadapi kematian, apakah itu berarti bahwa kehidupan kita akan berakhir begitu saja? Allah telah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 64 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahu wa la'ib, wa innad daral akhirata lahiyal hayawan, law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Kemudian kalau ada ungkapan happy ending, apakah kita bisa memastikan bahwa kehidupan kita setelah kematian itu akan berakhir bahagia? Apa kita bisa memastikan bahwa kehidupan kita akan bahagia selama-lamanya? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sunan At-Tirmidzi yang artinya, sesungguhnya kubur adalah tempat persinggahan terawal dari tempat-tempat persinggahan di akhirat. Bila seorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah. Dan apabila seorang itu tidak selamat darinya, maka selanjutnya akan lebih sulit. Tidaklah aku pernah melihat sesuatu yang mengerikan berbanding dari kubur. Jadi pemirsa sekalian, kehidupan kita nanti itu bergantung dari apa yang kita lakukan saat ini. Dan apa yang kita tanam saat ini adalah gambaran dari apa yang akan kita tuai di hari kemudian. Pemirsa sekalian, mungkin kita pernah mempunyai impian dan juga cita-cita untuk membangun sebuah rumah yang megah, rumah yang nyaman, rumah yang memiliki fasilitas yang lengkap, dan rumah yang aman. Kemudian kita melakukan berbagai cara untuk mewujudkan impian tersebut, seperti bekerja pagi, siang, dan malam. Kemudian kita mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan banyak lagi usaha yang kita lakukan. Tetapi kalau kita berpikir kembali, cita-cita dan keinginan kita itu tidak selalu tercapai. Karena apa? Karena kita hanya manusia yang hanya bisa berencana, tetapi Allah lah yang akan menentukan. Namun, ada satu hal yang pasti akan terwujud dan pasti akan terjadi, yaitu kita akan singgah di rumah persinggahan kita di alam kubur nanti. Mungkin kita juga akan bertanya-tanya bagaimana bentuknya, bagaimana keadaannya, dan juga bagaimana aromanya. Rumah persinggahan kita nanti itu bisa jadi sangat mengerikan. Bisa jadi juga menjadi tempat rumah istirahat bagi kita dari hiruk-pikuk urusan duniawi. Apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang berkualitas baik, tentunya kita pasti membutuhkan material-material yang baik dan berkualitas pula agar mendapatkan rumah persinggahan yang berkualitas. Apabila kita ingin membangun sebuah rumah yang berkualitas, akan mencari material-material yang berkualitas pula agar rumah kita bisa berdiri dengan kokoh. Agar
bisa terbangun dengan baik. Begitu juga dengan rumah persinggahan terakhir kita di alam kubur nanti. Rumah persinggahan kita di alam kubur nanti itu bisa jadi sangat mengerikan, bisa juga jadi tempat istirahat kita dari hiruk-pikuk duniawi, dan kita akan singgah di tempat tersebut hingga hari kiamat nanti. Para pemirsa sekalian, oleh karena itu, mari kita mengumpulkan material-material yang berkualitas agar terbangun rumah persinggahan yang berkualitas di alam kubur kita nanti. Fokus melaksanakan yang terbaik untuk saat ini, yang juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan, merupakan juga sebuah usaha agar kita bisa membangun rumah persinggahan yang berkualitas. Momen bulan Ramadan ini adalah momen yang sangat berharga untuk kita memperbaiki diri kita dan juga fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 182, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat pas untuk kita memperbaiki takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, kalau di bulan sebelumnya kita terlalu disibukkan dengan urusan-urusan duniawi, kegiatan kita dipadatkan dengan pekerjaan-pekerjaan kita, maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita beristirahat sejenak dari pekerjaan-pekerjaan kita, dari urusan-urusan duniawi kita, dan marilah kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Para pemirsa sekalian, kalau kita berpikir bahwa puasa itu hanya menahan untuk tidak makan dan juga minum, tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengajarkan kepada kita untuk menghilangkan distraksi duniawi dan fokus hanya kepada Allah. Mari kita fokuskan bulan Ramadan ini untuk mempelajari Al-Quran dan juga membaca Al-Quran, dan juga kita membangun hubungan dengan Allah melalui Al-Quran. Kita mengoneksikan diri kita dengan firman-firman Allah, kemudian kita membangun hubungan kepada zat yang berbicara kepada kita tanpa distraksi apapun. Bulan Ramadan ini adalah momentum yang sangat baik untuk kita memperdalam dalam mempelajari Al-Quran, karena di bulan Ramadan ini juga bulan turunnya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi pemirsa sekalian, mari kita fokuskan diri kita dan kita hilangkan distraksi yang tidak perlu dalam hidup kita, dan mari kita bertakbir khairat agar bisa terbangun rumah yang berkualitas di akhirat kelak nanti. Dan juga mari kita juga tanyakan kepada diri kita, persiapan apa yang sudah kita siapkan untuk kehidupan kita di kehidupan selanjutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nun wal qalam wa ma yasurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.